Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah tiba di video yang terakhir untuk di episode kali ini. Di sebelumnya kita bicara tentang insan terpilih, manusia pilihan, Imam Mahdi dan pemimpin dari para nabi. Nah, untuk di kali ini kita fokus ke kata terakhir itu tentang berita besar, yaitu agama Allah. Agama. Kalau kita lihat di zaman leluhur kita dahulu kala, sebelum ada agama-agama yang datang dari negeri-negeri lain, leluhur kita itu juga punya agama. Ada di berbagai suku, itu ada agamanya masing-masing. Kalau kita cermati, itu ada Marapu, Sunda Wiwitan, terus Kejawen, Kaharingan. Dan kalau di Tapanuli, di Batak itu bahkan ada dua. Itu Parmalim dan Sipelebegu. Parmalim. Kalau saya tidak terlalu persis tahu ya. Parmalim itu, malim itu kok soleh. Ya mungkin maksudnya di masa itu orang-orang soleh, orang baik, orang soleh, mungkin gitu ya. Itu parmalim artinya. Kalau Sipelebegu, begu itu dalam bahasa Batak itu jin. Berarti Sipelebegu mungkin memang membuat nama agama itu ya jin. Mungkin orang sana itu bertuhan atau beragama kepada jin di masa itu. Kan memang Tuhan itu selalu mencari-cari apa yang hebat, apa yang luar biasa. Mungkin bagi orang itu, ada di sekelompok orang itu dulu di Batak itu, yang paling luar biasa itu mungkin jin atau begu. Itu begitulah sejarah perkembangan agama di masing-masing kelompok manusia di bumi ini. Nah, begitu muncul agama-agama dari negeri lain, ya kita Indonesia karena memang kecintaan terhadap agama itu begitu tinggi, karena memang sama sifat dasar manusia suka agama itu, kita melihat di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu ada banyak agama. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Advent, kalau di Batak itu ada HKBP, Islam. Bahkan kalau Islam itu muncul lagi seperti Wahabi, Syiah. Di Indonesia muncul mungkin belum disebut agama, tapi NU, Muhammadiyah. Itu yang ada sebagai anutan-anutan atau keyakinan-keyakinan yang dijalankan oleh masing-masing kelompok orang. Apakah agama-agama itu dari Allah? Ya nggak tahu, tapi kalau dilihat dari nama-namanya itu semua punya sejarah. Kristen itu ada sejarahnya sendiri, kenapa ada istilah agama Kristen. Katolik ada, nama itu berasal dari mana, ada ceritanya sendiri-sendiri, ada prosesnya, sehingga lama-lama memang jadi nama agama. Kalau yang paling mudah seperti HKBP, mungkin itu belum nama agama, tapi kalau di tanah Batak itu HKBP itu ya sudah seperti agama juga. Ya berarti itu buatannya orang Batak, karena HKBB-nya itu Batak, Huria Kristen Batak Protestan. Kalau agama Allah, apakah Islam itu agama Allah? Islam Allah ya beda jauh lah. Agama Islam, agama Allah ya tentu tidak sama. Karena saya seorang Islam, tentu apalagi sering baca Al-Quran, tentu saya tahu sedikit banyak mungkin di ribuan tahun yang lalu proses berubahnya agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad itu lama-lama menjadi agama Islam. Itu tentu ada kejadian demi kejadian sehingga agama Allah yang disampaikan itu berubah menjadi agama Islam. Kalau secara pengertian dari kata-kata Islam
Itu kan ada aslama, muslim, Islam, itu sebenarnya artinya adalah berserah diri. Karena mungkin memang betul menurut Allah satu-satunya cara beragama yang benar itu ya berserah diri. Nah, makanya mungkin orang-orang kelompok berserah diri dari yang mengikuti Nabi Muhammad itu menyebut dirinya orang Islam, lama-lama menjadi nama agama Islam. Padahal Rasulullahnya itu menyampaikan agama Allah. Ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan waktu yang mengubah agama Allah yang disampaikan oleh para nabi itu untuk melahirkan agama-agama baru. Seperti Islam tadi itu, munculnya nama Islam itu tentu ada proses-proses yang terjadi yang lama-lama dia menjadi nama agama. Mungkin itu sebab karena Allah berkehendak agar semua manusia kembali kepadanya, diberikanlah sebuah perjalanan hidup kepada Juan Sregar seperti yang telah dilalui, dan itu biar gampang, mudah dipahami manusia, ditulis melalui buku, dan puncaknya itu diangkat ke langit dan disuruh menulis berita besar membawa sempurna agama Allah. Berarti menyempurnakan agama-agama yang disampaikan oleh para nabi. Apa yang disempurnakan? Kalau kita lihat dari yang disampaikan di video-video sebelum, kalau saya karena tahu Islam dan saya menjalankan Islam sejak masih kecil, yang tidak ada dalam ajaran Islam itu ya itu tadi bisikan robbani, di mana sebenarnya manusia itu bisa langsung dibimbing oleh Allah lewat bisikan robbani, tapi melalui sebuah proses tulis, mempraktekkan tulis dan baca. Ya, akhirnya begitu luas arti dan makna agama itu, tentu tidak bijak dan tidak cukup waktu untuk bisa disampaikan lewat video publik seperti ini. Dan kita sama-sama berharap, berdoa semoga segera saja ada sebuah pertemuan antara semua elemen bangsa untuk kita sama-sama bisa melihat seperti apa sih agama Allah itu, dan bagaimana kita kelak mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi bangsa pemimpin dunia, pusat ilmu dan peradaban suci, negara yang bagai surga. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi. Semoga segera dicetuskan. Terima kasih. Bye.